Perkenalkan, nama saya Nikolaus Sitarahtu dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah terbentuknya desa di Indonesia. Desa di Indonesia sudah ada jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Keberadaan desa diakui sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat Nusantara sejak zaman prakolonial. Era prakolonial, desa merupakan bentuk utama permukiman di Indonesia kuno. Desa seringkali dibangun di desa sekitar sumber daya alam seperti tanah subur atau sumber air. Struktur sosial didasarkan pada kehidupan komunal dan pemimpin tradisional memainkan peran penting. Kedatangan agama Hindu dan Buddha, agama-agama ini yang diperkenalkan dari India, mempengaruhi kehidupan desa, membawa konsep-konsep seperti hierarki sosial dan kompleks kuil. Perbedaan mencolok dari desa di Indonesia pada berbagai periode sejarah mencerminkan perubahan dalam sistem pemerintahan, kebijakan dan peran desa dalam masyarakat. Berikut tinjauan perbedaan pada zaman penjajahan, Orde Baru, Reformasi dan saat ini. Pertama, zaman penjajahan. Struktur desa. Desa digunakan oleh penjajah, terutama Belanda, sebagai alat administratif untuk mengontrol masyarakat lokal. Kepala desa bertugas mengumpulkan pajak dan memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial. 2. Kehidupan desa. Desa berfungsi sebagai pusat agraris dengan masyarakat yang bergantung pada pertanian, namun sumber daya oleh penjajahan sering kali merugikan masyarakat. 3. Keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat terbatas karena desa lebih diarahkan untuk melayani kepentingan penjajah. Kedua, Orde Baru. Sentralisasi kekuasaan. Desa kehilangan otonomi karena kebijakan sentralistik di bawah pemerintahan Orde Baru. Desa diatur secara seragam melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapuskan keberagaman adat dan budaya lokal dalam pengelolaan desa. Kedua, pembangunan desa. Fokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi seringkali mengabaikan pemberdayaan masyarakat desa. Peran kepala desa. Kepala desa menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat dengan sedikit ruang untuk inisiatif lokal. Ketiga, era reformasi. Desentralisasi reformasi membawa perubahan desa melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan otonomi lebih besar kepada desa. Desa mulai dipemberdayakan untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan meningkat, terutama melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Ketiga, keberagaman desa. Desa kembali diakui sebagai entitas yang unik dengan hak untuk mengelola adat dan tradisi lokal. 4. Saat ini, otonomi desa yang lebih kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan desa kewenangan yang lebih besar
termasuk pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pembangunan berbasis komunitas. Fokus pada pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti program pemberdayaan ekonomi dan pengembangan potensi lokal. Kedua, digitalisasi dan modernisasi. Desa mulai memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik seperti administratif berbasis digital dan promosi potensi desa melalui media sosial. Sekian dan terima kasih.